Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi main game level tersulit, padahal baru mulai dari level 1? Setiap hari rasanya cuma tentang bertahan, kerja buat bayar tagihan, tidur biar besok bisa kerja lagi, dan ulang dari awal. Nggak salah kok, banyak orang mulai dari titik itu, titik nol, tempat di mana kita cuma bisa mikir, yang penting hari ini selamat dulu. Tapi, masalahnya, kalau kamu kelamaan di titik itu, hidupmu bakal kayak kaset rusak, muter di tempat yang sama, nggak ada bagian chorusnya. Nah, video ini bukan tentang mimpi instan jadi sultan. Ini tentang tahapan, langkah demi langkah yang bisa kamu ambil buat naik kelas. Dari cuman bertahan jadi berdaya, dari sekadar hidup jadi kaya. Tapi tenang, kita bakal bahas santai, kayak temen nongkrong yang kasih tahu jalan pintas tanpa muter-muter. Siap? Yuk mulai dari langkah pertama, keluar dulu dari mode bertahan hidup. Soalnya, kamu nggak bisa ngebangun istana kalau masih sibuk nyari tempat berteduh dari hujan. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu cuma soal gimana caranya bertahan hari ini? Seperti bangun tidur bukan karena semangat, tapi karena alarm dan kewajiban. Itulah yang disebut mode bertahan hidup. Hidup reaktif, penuh kecemasan soal uang, makanan, tagihan, atau bahkan cuma butuh napas lega. Tapi, mode ini bukan tempat tinggal permanen. Ini cuma halte. Contohnya David Goggins, mantan tentara Navy SEAL, dulunya korban kekerasan, kelebihan berat badan, hidupnya nyaris hancur. Tapi dia memilih buat nggak tinggal di halte penderitaan. Dia ubah rasa sakit jadi kekuatan. Jadi, bukan cuma keluar dari badai, tapi dia menjadi badai itu sendiri. Kalau kamu masih merasa hidupmu soal bertahan, percaya deh, kamu nggak diciptakan cuma buat selamat. Kamu diciptakan buat membangun, mencipta, dan menyalakan cahaya di dunia. Tapi, semuanya dimulai dari keputusan sederhana, yaitu keluar dari mode bertahan dan mulai hidup dari tempat kekuatan. Oke, kamu udah keluar dari mode bertahan, napas udah lebih lega, tapi ada jebakan berikutnya yang diam-diam nyamar jadi kesadaran, yaitu jadi korban keadaan. Contohnya kayak, aku nggak bisa sukses karena keluarga nggak mendukung, atau aku gagal karena bosku toksik, atau yang klasik, aku gini-gini aja karena nasib belum berpihak. Kedengarannya masuk akal, tapi semua itu adalah cara halus untuk menyerahkan kemudi hidup ke tangan orang lain. Lihat J.K. Rowling. Dia nulis Harry Potter bukan dari kafe mewah sambil minum kopi Starbucks, tapi dari meja kecil dengan anak kecil dan hidup yang nyaris runtuh. Dia bisa aja nunggu kondisi ideal, tapi dia enggak. Dia bertindak karena tanggung jawab bukan soal nyalahin siapa-siapa, tapi soal berkata, kalau hidupku ini kapal, maka aku yang pegang setirnya. Mau hidupmu berubah? Ganti harapan dengan aksi. Ganti keluhan dengan keputusan. Kamu bukan korban, kamu kapten. Dan setiap keputusan hari ini, sekecil apapun, adalah arah baru ke pelabuhan yang kamu pilih sendiri. Sekarang kamu udah ambil kendali. Tapi pertanyaan pentingnya, kapalmu mau berlayar kemana? Karena banyak orang udah semangat mendayung, tapi mereka bahkan nggak tahu pulau mana yang dituju. Akhirnya, muter-muter di laut yang sama. Orang sering bilang, aku pengen sukses. Tapi begitu ditanya, sukses itu yang kayak gimana? Jawabannya kabur kayak sinyal wifi di hutan. Padahal, visi yang kabur cuma bisa menghasilkan hasil yang, ya, kabur juga. Coba lihat Damon John, pendiri merek pakaian Fubu. Dia nggak cuma bilang, aku pengen kaya. Dia ngebayangin brand miliknya ada di mana-mana. Dipakai orang-orang, muncul di video klip, ditaruh di rak toko. Visi dia itu bukan sekadar mimpi, itu peta perjalanan. Dan karena dia punya peta, dia tahu langkah pertama dan kedua harus kemana. Jadi, tulis apa yang kamu mau, spesifik, detail. Kalau bisa, kayak kamu ngejelasin impianmu ke alien yang nggak ngerti bahasa manusia. Karena begitu kamu jelas, alam semesta juga bisa bantu dengan lebih tepat. Visi kamu udah jelas. Tapi jangan buru-buru berharap keajaiban terjadi cuma karena kamu tahu apa yang kamu mau. Karena kalau kamu punya tujuan keren tapi nggak punya alat buat sampai ke sana, ya, itu namanya bukan perjalanan, itu khayalan. Skill adalah jembatan antara ide dan realita. Tanpa skill, impian cuma jadi wallpaper. Tapi kabar baiknya, skill bisa dipelajari.
bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Ambil contoh Chris Gardner, tokoh nyata dari film The Pursuit of Happiness. Dia belajar jadi pialang saham waktu hidupnya berantakan total. Tidur di toilet umum bareng anaknya, tapi tetap belajar, tetap latihan, tetap jalan. Karena dia tahu, kalau aku bisa punya skill, aku bisa ubah nasib. Kamu nggak harus jago semua hal, tapi kamu perlu 1 atau 2 skill yang benar-benar memecahkan masalah nyata. Skill yang orang butuh, yang susah digantikan, yang bisa kamu tekuni sampai jadi senjata pamungkasmu. Jadi daripada overthinking soal masa depan, mending mulai nambah 1 skill hari ini. Karena skill itu kayak bibit. Kalau kamu tanam dan rawat, suatu hari nanti dia bisa jadi pohon yang ngasih kamu buah seumur hidup. Setelah kamu mulai punya skill dan dapat penghasilan, muncul tantangan baru yang sering bikin orang balik lagi ke titik nol, yaitu uang datang. Lalu kabur kayak mantan yang ghosting. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin cara bersahabat sama uang. Kita cuma diajarin cara ngejar. Banyak orang, begitu mulai punya penghasilan, langsung upgrade gaya hidup. Beli yang enggak dibutuhin, nyicil yang enggak penting, traktir biar kelihatan keren. Padahal, kalau uangmu enggak dikelola, dia bakal lebih jago kabur daripada ninja. Contohnya Shaquille O'Neal, legenda NBA. Dulu dia pernah hampir bangkrut meski gajinya miliaran, gara-gara boros gila-gilaan. Tapi dia belajar. Dia sadar bahwa banyak uang bukan jaminan aman secara finansial. Sejak itu dia berubah, dan sekarang dia bukan cuma kaya, tapi juga cerdas secara finansial. Jadi ya, jangan tunggu kaya dulu baru belajar ngatur uang. Justru mulai dari sekarang. Bikin sistem, sisihkan otomatis, latih otot menunda kepuasan. Karena kontrol terhadap uang dimulai dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Oke, kamu udah mulai punya penghasilan, skill jalan, uang mulai terkendali. Tapi sekarang muncul realita yang nyebelin, yaitu waktu kamu tetap 24 jam, badan kamu tetap cuma 1. Artinya, kalau kamu masih menukar jam demi duit, penghasilanmu akan selalu terbatas. Itulah kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap stagnan, karena pakai rumusnya salah, kerja lebih lama sama dengan lebih kaya, itu mitos kalau kamu nggak punya leverage. Contohnya Warren Buffett, di usia remaja, dia udah mulai bikin penghasilan pasif dari mesin pinball. 1 kali kerja, tapi hasilnya mengalir terus. Dia nggak jual waktu, dia bangun sistem. Zaman sekarang, kamu bisa bangun sistem juga. Bisa lewat produk digital, konten yang terus ditonton, bisnis yang tetap jalan walau kamu lagi tidur siang. Bukan berarti kamu langsung jadi miliarder semalam, tapi kamu mulai geser pola pikir. Dari aku harus kerja ke apa yang bisa aku bangun agar kerjaanku nggak perlu terus-menerus. Karena kalau kamu nggak lepas dari perangkap ini, kamu akan terus capek. Tapi begitu kamu ngerti cara kerja uang tanpa harus hadir 24 jam, hidupmu bakal berubah total. Sekarang kamu udah ngerti cara cari uang, kelola uang, bahkan bikin uang kerja buat kamu. Tapi ada 1 langkah pamungkas biar semua usaha kamu berlipat ganda tanpa drama, yaitu investasi. Masalahnya, banyak orang mikir investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal yang bikin kaya ya investasi itu sendiri. Uang yang kamu simpan diam itu kayak tanaman yang nggak pernah disiram, nggak tumbuh, cuma nunggu layu. Mindset investor itu beda. Mereka nggak lihat uang sebagai sesuatu yang harus ditimbun kayak bajak laut, tapi sebagai benih yang harus ditanam di tanah yang tepat. Properti, saham, bisnis, atau bahkan aset digital, semua bisa jadi ladang kalau kamu paham cara mainnya. Ambil contoh Robert Kiyosaki. Dia nggak lahir kaya, tapi dia ngerti satu hal. Aset yang bisa menghasilkan meski aku tidur, itulah yang bikin aku bebas. Dari 1 properti, dia bangun imperium. Bukan sulap, tapi strategi. Jadi mulailah kecil, tapi mulai. Beli saham dengan duit ngopi, ikut proyek kecil, bangun bisnis sampingan. Karena setiap aset produktif itu kayak mesin kecil yang terus muter dan ngasih kamu waktu, pilihan, dan kebebasan. Dan di situ, perjalananmu dari sekadar bertahan menjadi benar-benar hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.